Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali bergabung bersama dengan kami dalam 60 menit Menara Doa Gereja Betel Indonesia Musi Palam Indah. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Jadi menara doa ini adalah pesan yang kuat di mana Tuhan mau panggil kita, pilih kita, suruh kita untuk mendekat kepada Dia supaya setiap kita kenyang dengan segala yang baik yang Tuhan sediakan buat setiap kita. Doa kami dalam 60 menit di menara doa ini, saudara mengalami jamahan Tuhan, saudara diurapi secara luar biasa, saudara mengalami mujizat-mujizat yang Tuhan sediakan dalam hidup saudara. Dan saya berdoa dan saya percaya bahwa Tuhan akan memberkati saudara dalam segala aspek kehidupan saudara, baik rohani, jasmani, hubungan sosial, maupun keuangan. Saudara pun menjadi saluran berkat buat banyak orang. Selamat berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. Shalom saudara. Shalom. Puji Tuhan kita berjumpa kembali di Menara Doa Gereja Betel Indonesia Musi Palam Indah. Senang sekali kita bisa melayani saudara, berdoa bersama, memuji, menyembah, dan mengajar daripada firman Tuhan. Mari saudara kita akan siapkan hati kita akan mulai dengan doa pembukaan. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk saat indah kami boleh ada di Menara Doa. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur bahwa tiap hari kami boleh mengalami lawatan Tuhan yang dahsyat, hadirat Tuhan yang memperbaharui kami. Dan firman-firman-Mu ya Tuhan yang mengubah paradigma kami. Tuhan Yesus, hari ini kami mohon sucikan, kuduskan setiap hati kami. Basuh kami dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan. Penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu. Terima kasih banyak Bapa, Engkau pimpin ya Tuhan menara doa ini. Dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Sehingga setiap kami yang mengikutinya. Ya Tuhan dari awal sampai akhir diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Makasih Tuhan. Haleluya. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kau kaya tak berkesudahan, kasih-Mu kekal selamanya. Mari katakan, aku telah mengenal, haleluya. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Kau kaya, rela jadi miskin, supaya aku jadi kaya. Sembahyang, Hosana, Hosana bagi Yesus Allahku.
Hosana, Hosana bagi Yesus Tuhanku. Mari dari awal katakan, Yesus, haleluya. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kasih-Mu tak berkesudahan, kasih-Mu kekal selamanya. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Kau kaya, rela jadi miskin, supaya aku jadi kaya. Sembah Dia. Hosana, Hosana bagi Yesus Allahku. Hosana, Hosana bagi Yesus Tuhan. Haleluya. Hosana, Hosana bagi Yesus Allahku. Hosana, Hosana bagi Yesus Tuhanku. Mari sembah Dia, haleluya. Hosana, Hosana bagi Yesus Allahku. Hosana, Hosana bagi Yesus Tuhanku. Hosana, Hosana bagi Yesus Allahku. Hosana, Hosana bagi Yesus Tuhan. Bagi Yesus, bagi Yesus Tuhan. Haleluya. Bagi Yesus Tuhanku. Kami sembah. Haleluya, haleluya. Makasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku.
Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Sekali lagi katakan terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Mari sembah Dia. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan. Sekali lagi bukan suaranya saudara. Terima kasih, katakan yes. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all you sing, how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all you see, how great
How great is our God. Jesus, name above all names. Jesus' name above all names. You are worthy of all praise. My heart will sing, how great is our God. Jesus, name above all names. Jesus' name above all names. You are worthy of all praise. My heart will sing, how great is our God. Somebody How great is our God. Sing with me, how great is our God. All you see, how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all you see, how great is our God. angkat kedua tanganmu, somebody out. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all you see, how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all you see, how great is our Tuhan, kami bersyukur untuk segala berkat, segala kebaikan, kesembuhan, semua doa-doa yang Tuhan sudah jawab buat kami. Bapa, terima kasih. Kami kagum, kami hormat akan Engkau. Terima kasih Tuhan. Engkau cukupi setiap kebutuhan hidup kami. Engkau kelilingi kami dengan semua orang-orang yang baik, yang berdoa buat kami, yang mengasihi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau beri kami kesempatan untuk melayani-Mu ya Tuhan. Dan kami mau gunakan ya Tuhan waktu dalam hidup kami. Semasi kami kuat, semasti kami sehat. Kami rindu Tuhan untuk melayani-Mu ya Tuhan. Kami ingin berguna buat kehidupan banyak orang. Kami ingin ya Tuhan menjadi berkat. Bahkan ya Tuhan lebih banyak orang bisa menerima berkat keselamatan kekal melalui Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau katakan kami cukup Tuhan. Kami puas ya Tuhan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hari ini Tuhan hamba-Mu mau angkat tangan. Sekali lagi Tuhan limpahkanlah ya Tuhan berkat-Mu buat setiap jemaat-Mu yang hadir. Ya Tuhan lewat
Menara Doa online ini turunkan berkat-Mu ya Bapa. Turunkan berkat-Mu. Berkat rohani yang mereka butuhkan, iman ya Tuhan. Ya Tuhan, kebenaran ya Tuhan. Damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Mereka membutuhkan kesembuhan, sakit penyakit. Tuhan cukupi kebutuhan mereka. Kekuatan, kesegaran ya Tuhan. Umur yang panjang Tuhan beri ya Tuhan. Beri kami ya Tuhan satu hubungan yang baik. Ya Tuhan, hubungan yang baik dengan banyak orang. Tuhan cukupi segala keuangan kami. Biarlah Tuhan Kau pakai hidup kami. Kami bisa memakai uang ini Tuhan. Berkat ini Tuhan. Untuk ya Tuhan tujuan-tujuan yang mulia. Ya Tuhan, kami akan rindu melihat ya Tuhan. Banyak orang akan diberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Aku sepakat berdoa ya Tuhan. Untuk setiap anak-anak ya Tuhan. Yang kehilangan orang tua mereka. Sekali lagi Tuhan aku berdoa. Biarlah Tuhan yang pelihara. Sekalipun mereka harus diurus dengan ya Tuhan. Orang tua yang tunggal, single parents. Atau tidak ada ya Tuhan, mereka harus menumpang di rumah keluarga atau orang lain, panti asuhan. Aku minta Tuhan anak-anak ini pelihara ya Bapa. Lindungi anak-anak ini Tuhan. Tolong anak-anak ini. Aku juga berdoa untuk anak-anak yang mengalami cacat ya Tuhan. Yang mengalami disable ya Tuhan. Baik secara fisik maupun mental Tuhan. Aku berdoa Tuhan. Biar kasih karuniamu ya Tuhan menyertai anak ini Tuhan. Tumbuh ya Tuhan. Kau cukupi setiap kebutuhan anak-anak ini ya Bapa. Aku berdoa ya Tuhan, untuk angkat tanganku untuk setiap orang tua ya Tuhan. Yang harus ya Tuhan berjuang ya Tuhan. Mendidik, mengasuh, membesarkan anak-anak mereka. Biarlah ya Tuhan Kau berikan kekuatan, kesabaran dan berkat-Mu buat mereka. Kami angkat tangan kami untuk bangsa kami Indonesia Tuhan. Kami minta Tuhan Kau berkati bangsa Indonesia ini. Dengan segala yang baik Tuhan. Kota-kota diberkati, aman, tentram, damai. Tuhan, biarlah ya Tuhan Kau lindungi bangsa kami. Beri kemampuan untuk presiden kami mengambil keputusan yang tepat. Begitu pula para menteri, para gubernur, para bupati, wali kota ya Tuhan. Tuh semua mereka mengambil keputusan yang tepat. Perusahaan-perusahaan, para pengusaha-pengusaha. Tuhan lindungi bangsa kami ya Tuhan. Beri kemampuan ya Tuhan pemimpin-pemimpin bangsa kami. Untuk bisa tetap kuat melewati krisis pangan, krisis energi ya Tuhan yang sedang melanda dunia ini. Bapa, Kau lindungi setiap kami. Oleh karena itu aku berdoa, terangi pikiran kami, terangi hati kami. Untuk kami bisa mengerti ya Tuhan apa yang harus kami perbuat ya Tuhan. Dalam hari-hari hidup kami ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, tuntun kami. Berkat-Mu turun Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pakai setiap gereja-Mu ya Tuhan. Untuk ya Tuhan memberitakan ya Tuhan. Ya Tuhan firman-Mu. Mengarahkan umat-Mu ya Tuhan. Untuk hidup lebih dekat dengan Tuhan. Mengasihi Tuhan. Menjadi saksi-Mu. Terima kasih banyak Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku percaya Janji-Mu ajaib. Terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib. Terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Mari sembah Dia, haleluya. Percaya janji-Mu ajaib. Terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan. Hanya Kau
percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, ku percaya. Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk ya Tuhan doa-doa yang kau dengar, kau jawab buat setiap kami. Dan kami percaya Tuhan mujizat masih ada buat setiap kami. Urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu dalam bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan saudara duduk kembali. Shalom saudara. Hari ini saya ingin bagikan saudaraku judul khotbah yaitu mengapa penting ya, mengapa penting ya memegang prinsip ya, prinsip hidup, menjalani prinsip hidup ya kan, rasa cukup dan rasa puas. Ini sebenarnya nyambung dengan khotbah yang kemarin saudara. Mari kita buka Alkitab kita dari Ibrani 13 ayat yang kelima. Mari saudaraku kita buka Ibrani 13 ayat 5, kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Katakan amin saudara. Ini pesan yang begitu kuat daripada firman Tuhan yang berkata apa? Janganlah kamu menjadi apa? Hamba uang. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Kalau kita tidak jadi hamba uang, kita mau belajar hidup, menjalani prinsip rasa cukup dan rasa puas. Ini janji Tuhan. Ya, kalau janji itu selalu ada gini saudara. Ini janji, ini syarat. Janji ini bisa digenapi kalau syaratnya dijalankan, dicukupi saudaraku. Jadi syaratnya apa? Saudaraku, jangan jadi janda hamba uang. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Nah janji ini akan digenapi dalam hidup kita. Saudara, apa janji Tuhan? Aku sekali-kali tidak akan apa? Membiarkan engkau. Dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Ini janji yang sangat kuat saudaraku. Jadi artinya apa? Kita ini didesain atau dirancang atau diciptakan Tuhan. Bukan untuk menjadi hamba uang. Kemarin kita bahas, hamba uang itu apa sih? Uang yang mendikte kelakuan kita. Seharusnya kita yang mendikte uang. Dia harus kemana untuk layani kita. Bukan dia yang jadi tuan kita yang mendikte kelakuan kita saudaraku. Tetapi kita yang mendikte uang, itu namanya. Ya kan? Kita dirancang Tuhan, diciptakan bukan untuk menjadi hamba uang. Tetapi kita menjadi seseorang yang dapat menggunakan uang untuk tujuan-tujuan mulia, untuk kesejahteraan hidup banyak orang. Dasar firman-Nya adalah apa? Ulangan 8 ayat 18 dan Efesus 2 ayat yang 10. Nah, coba kita belajar untuk menghargai kata cukup. Coba saudara tulis di live chat, cukup, kata cukup ya dalam kehidupan kita. Banyak orang terjebak dengan apa saudara? Saya kata hedonisme. Ya, hedonisme memuaskan ya kan hawa nafsu diri sendiri, pamer kemewahan ya, dan menganggap seperti kata prihatin itu sebagai satu keterpurukan. Aduh, prihatin ya dia. Saudaraku, banyak orang terjebak dengan apa? Materialisme, yaitu hidup berorientasi kepada uang dan kebendaan. Ini udah banyak saudaraku. Kadang-kadang di kalangan gereja sendiri, saudaraku, ini udah masuk di mana-mana. Kadang-kadang kalau kami itu dulu waktu sebelum pandemi, kalau saya melayani ya kan di satu tempat, kenalan dengan seseorang, caranya beda saudara untuk mengukur materialisme. Ya kan ditanya, Pak Sabta, Pak Pendeta, berapa jumlah jemaatnya? Nah, itu kan udah mengukur tuh saudaraku. Ya kan? Apakah gereja
gereja, dia yang menanya sama saya, ya kan, lebih besar atau lebih kecil? Saudara Kristus. Nah, ini salah satu tanda-tanda, ya kan, jemaatnya kebanyakan bagaimana keadaannya. Ada yang lebih ngeri lagi, dia tanya, dari jumlah yang ibadah sekian, ini hamba Tuhan pernah datang ke gereja nih, ya, ke gereja. Dari jumlah yang datang sekian, berapa total persembahan? Saya mau lihat per orang ngasihnya berapa duit. Waduh, sampai diukur seperti itu. Saudara Kristus, kalau kita seharusnya mengukur seberapa haus dan laparnya mereka akan Tuhan. Katakan amin saudaraku. Bukan itu, walaupun memang pemberian persembahan, ya kan, bisa juga menjadi ukuran kasih mereka sama Tuhan. Tetapi kita tidak boleh, saudaraku, ya kan, terjebak dengan hal-hal yang apa? Materialisme. Yang mengerti, katakan amin saudaraku. Ya kan? Kecukupan kita, perhatikan saudara. Kecukupan kita seharusnya menjadi kelebihan bagi orang lain. Namun banyak orang tidak terbiasa dengan kata cukup. Mereka senangnya kata lebih. Saudaraku, maksudnya apa? Ya kan, kecukupan kita seharusnya kelebihan daripada orang lain. Saudara perhatikan begini, kalau kita mendapat sekian, misalnya kita dapat 100, kita nih cukup dengan 20. Jadi kan ada lebih nih 80. Kelebihan itu sebenarnya untuk mencukupi orang-orang yang kekurangan. Saudara bisa mengerti, katakan amin saudara. Dan orang-orang yang berlebih, ini firman Tuhan, itu akan mencukupi kita yang kekurangan. Tujuannya apa? Keseimbangan. Yang mengerti katakan amin. Nah, Alkitab sudah mengajarkan tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Saudaraku, seluruh rakyat dan umat manusia. Ya, ini udah Pancasila banget ini saudara. Coba 2 Korintus 8 ayat 13 sampai 14 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan. Bukan. Tetapi supaya ada apa? Keseimbangan. Ya, ayat 14. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan apa? Kekurangan mereka. Agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu. Supaya ada apa? Keseimbangan. Yang mengerti katakan amin. Mungkin saudara berlebih dalam hal uang, bermateri. Bantu mereka yang kekurangan dalam uang. Dan dia kelebihan waktu untuk berseru sama Tuhan. Yang saudara melayani Tuhan, kelebihan dia untuk mencukupkan kekurangan saudara, kekurangan waktu. Saudara sepertinya untuk melayani Tuhan, untuk berdoa. Dia bersyabat untuk saudara. Di sini yang maksudnya adalah keseimbangan. Yang mengerti katakan amin saudara. Apabila kita mau belajar, ya kan, agar dapat berbagi dengan orang lain, maka kita, ya kan, kita bisa belajar menghargai kata cukup dan prihatin. Ya saudara, makanya pentingnya kita jangan cinta uang. Kalau kita cinta uang, kita tidak akan pernah puas dengan uang. Kalau kita tidak pernah puas dengan uang, kita nggak akan pernah cukup dengan uang itu. Kalau kita tidak punya rasa cukup, tidak mungkin kita bisa berbagi dengan orang lain. Kenapa orang kikir dan pelit? Sekalipun dia udah banyak yang dia punya. Karena dia tidak pernah puas. Kenapa dia tidak pernah puas dan cukup? Karena dia cinta. Kekayaan cinta daripada uang ini. Saudara agak keras sedikit. Tetapi saya ingin aku tidak mau jadi orang cinta uang. Karena akar dari kejahatan adalah apa? Cinta uang. Kita bisa ngomong jahat. Kita bisa berpikir jahat. Kalau kita hatinya cinta sama uang. Katakan amin saudaraku. Karena orang yang cinta uang itu akan terjerat. Ya kan dengan apa? Imannya akan bergeser. Saudara Kristus. Nah hari ini saudara saya ingin bagikan tentang ya kan rasa cukup dan rasa puas. Saudara Kristus. Kalau kita ya kan saudaraku ya tidak dikuasai. Kalau kita ngerti akan rasa cukup. Hidup dengan rasa cukup dan rasa puas. Sehingga kita bisa berbagi dengan orang lain. Maka kita sedang membebaskan diri dari ketakutan,
Ketakutan apa saudara? Ketakutan akan kemiskinan, ketakutan akan kekurangan, kesusahan hidup, kerja rodi, ya kan? Dan ketakutan tidak menikmati kehidupan. Katakan amin. Ketakutan itu harus dihadapin. Kalau kita takut kurang, saudaraku, karena kita memberi, karena kita mau berbagi uang, berbagi waktu, berbagi kebiasaan, saudara, dengar baik, lakukan itu. Tiba-tiba saudara rasa kok aku ngalami kelepasan ya, kelepasan. Orang yang terbiasa menghargai kata cukup, maka Tuhan akan berdiri di depan kita. Tuhan akan memberikan kita, ya kan, tidak akan membiarkan kita hidup dalam kekurangan. Katakan amin. Karena orang yang belajar menghargai kata cukup, jalani prinsip rasa cukup dan rasa puas, orang ini bisa melihat, memiliki pewahyuan, memiliki terang Tuhan bahwa Tuhan adalah gembalanya. Dan dia percaya kalau Tuhan jadi gembala, ia tidak akan mengalami kekurangan yang baik. Yang percaya katakan amin. Saya akan kasih contoh saudaraku daripada Rasul Paulus. Rasul Paulus dia terkenal saudara dengan perkataannya. Ya, dia berkata ya kan di dalam Filipi 4 ayat 11 sampai 13. Ini hal yang luar biasa saudaraku. Saya suka bahas di Filipi Filipi 1, 2, 3, 4. Wah ini luar biasa surat Filipi ini saudaraku. Ya kan? Kita baca sama-sama saudara ayat 11. 1, 2, 3. Kukatakan ini bukanlah karena apa? Kekurangan. Sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Ini terang pewahyuan firman Tuhan. Saudara, yang dimiliki oleh Rasul Paulus, saudara, yaitu apa? Prinsip belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Sehingga saudara buat dia tidak bingung. Dia tidak berjalan dalam kegelapan sekalipun dia mengalami kekurangan. Dia tidak jalan dalam kegelapan, dia tidak mengalami kebingungan, ketakutan, saudaraku, kekecewaan karena dia kurang. Kenapa saudara? Dia berkata, ya kan, aku tahu apa itu kekurangan. Dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang rahasia bagiku. Tidak ada yang gelap. Ya, dia berkata baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Semuanya tidak ada rahasia bagiku. Kenapa? Saudara, dia percaya akan kuasa Allah. Ayat 13 dia berkata apa? Segala perkara dapat kutanggung di dalam dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Rasul Paulus mengatakan bahwa dia dapat mengatasi apa itu kekurangan, apa itu kelimpahan. Yang dengan respon iman yang benar kepada Tuhan. Sebab dia menjalankan prinsip hidup memiliki rasa cukup dan rasa puas. Katakan amin. Katakan amin saudara. Rasul Paulus menunjukkan bagaimana dia bisa memiliki rasa cukup dan rasa puas dalam segala keadaan. Karena dia memiliki apa? Kekuatan dan kuasa Allah. Dia berkata apa? Segala perkara. Apa perkara? Perkara kekurangan, perkara kelimpahan, perkara lapar, perkara kenyang. Dapat kutanggung di dalam dia yang memberikan kekuatan padaku. Dia mau ngomong begini, saya ini bukan hamba uang loh. Uang tidak bisa dikte kelakuan saya. Uang tidak bisa dikte karakter saya. Uang tidak bisa mendikte keputusan saya. Ya kan? Ya kan? Tetapi saya yang mendikte uang. Nah, kenapa? Karena ada kuasa Allah. Dia berkata, segala perkara dapat kutanggung dalam dia yang memberikan kekuatan padaku. Rasul Paulus sedang menjelaskan, ya kan, bahwa kita dapat memiliki rasa cukup dan rasa puas di dalam segala kekurangan dan kelimpahan kalau kita berada di dalam apa? Kristus. Katakan bersama saya, berada dalam Kristus. 1, 2, 3. Berada dalam Kristus. Sekali lagi saya mau jelaskan apa sih arti berada di dalam Kristus. Seringkali Alkitab katakan, kalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, ya kan? Kamu akan berbuah banyak. Mintalah, ya kan? Maka kamu akan mendapatkan. Tinggal, apa arti kata tinggal? Arti kata tinggal dalam Kristus adalah pertama,
saudara percaya, trust, percaya pada Tuhan, kepada firman-Nya. Yang kedua, saudara bergantung, harap kepada Tuhan Yesus dan kepada firman-Nya, depend. Ya, saudara mentaati daripada Tuhan dan firman-Nya, obey. Trust, depend, obey, itu artinya dalam. Saya punya kesaksian tentang hal ini. Saya berpikir begini, sepanjang saya mempercayai Tuhan, sepanjang saya bergantung total kepada Tuhan lebih daripada diri saya, atau orang-orang, atau uang yang ada sekitar, maka saya percaya, ya kan, maka segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan. Ada kekuatan, saudara, yang memberikan saya kesanggupan untuk menyelesaikan dan menanggung semua perkara. Katakan amin. Apabila kita bisa menjalani prinsip rasa cukup dan rasa puas, maka hal ini berarti bahwa kita belajar mengenali apakah itu kebutuhan kita, apakah itu keserahkan kita, yang ujungnya akan menjerat kita ke dalam kesengsaraan. Saya berdoa, saudara Kristus, saudara dan saya, kita semua, ya kan, bisa hidup dengan prinsip rasa cukup dan rasa puas. Katakan amin. Saudara bisa jalani prinsip rasa cukup dan rasa puas kalau saudara, ya kan, memiliki visi, ya kan, dalam hidup saudara, yaitu apa? Berguna. Saya mau berguna bagi kehidupan orang lain. Katakan amin. Kalau kita mau berguna buat orang lain, maka kita mau hidup dengan rasa cukup. Apa cukupnya saya? Lalu kelebihannya itulah untuk menutupi kekurangan orang lain. Itu namanya berguna. Yang mengerti katakan amin saudara. Kita hanya bisa hidup dengan rasa cukup dan rasa puas. Tujuannya adalah apa? Saudara, supaya kita bisa melihat keseimbangan, perintah keseimbangan. Saya bangga dengan orang tua saya dulu waktu kita masih kecil, saudaraku. Bahwa saya tahu telur itu cuma satu untuk kami makan berempat. Ayah saya, ibu saya, satu cici saya dan saya. Kami masih berempat waktu itu. Saudaraku, apa yang dibuat oleh mama saya? Dia ambil benang, saudara, dia belah telur itu. Sebelah untuk kakak saya, sebelah untuk saya. Dan papa mama saya cuma makan garam. Saudara Kristus, itu tujuan kenapa? Kenapa kalau dia mau bagi? Dia berkata, mama bilang, kami papa sama mama cukup kok makan nasi sama garam. Kamu makan telur, garam dan telur. Saudaraku, itu gak akan lupa di hati saya. Saya gak pernah lupakan dalam pikiran saya. Oh iya, selalu setiap misalnya tahun baru, ya menjelang malam tahun baru dikasih yang namanya angpau. Selalu ada kata-kata dari mama saya. Mama berdoa, mama berharap kamu nanti gede, ya jadi orang yang berguna, bisa berbagi sama orang yang kurang. Makanya hidup harus hemat, pakai bahasa dia. Hidupnya sederhana, jangan foya-foya. Kalau kamu sudah foya-foya, habiskan apa yang kamu punya, nggak ada yang bisa dibagikan ke orang lain. Kenapa kita mau jalani prinsip hidup cukup dan puas? Supaya ada yang bisa kita bagikan ke orang lain. Karena kita punya tujuan hidup, ya kan, sesuai dengan panggilan Tuhan. Meneguhkan perjanjian yang Tuhan ikrarkan kepada Abraham, yaitu menjadi berkat, dan semua bangsa di muka bumi ini menerima berkat melalui siapa? Yesus Kristus. Yang mengerti dan percaya katakan amin. Yang mengerti dan percaya katakan amin. Kadang-kadang kita berkata cukup, pada orang lihat sebenarnya itu kurang. Ya, kami berkorban kalau gitu. Supaya apa? Saudara sebagai orang tua, saudara bisa berbagi untuk anak-anak saudara. Saudara tahan untuk beli ini dan itu. Pergi ke sini dan ke situ. Demi supaya bisa membiayai sekolah, studi daripada anak-anak saudara. Untuk bisa membantu keponakan. Rasa cukup dan rasa puas. Orang yang hidup dengan rasa puas, ini orang yang akan dipakai Tuhan untuk nama Tuhan dipermuliakan. Apakah saudara mau menjalani hidup
rasa cukup dan rasa puas. Katakan amin. Alkitab, caranya apa? Jangan jadi hamba uang, jangan cinta uang, jangan cinta harta. Saudara, untuk kita bisa tahu harta kita yang sesungguhnya, saudara setiap hari meminta supaya firman Tuhan membersihkan kita. Kalau kita sudah dibersihkan, maka penglihatan kita akan jelas. Jangan seperti orang desa yang ada di Afrika Selatan, yang memiliki ladang yang begitu luas, yang mana di dalam ladangnya itu adalah berlian yang sangat langka dan mahal harganya. Dan rupanya terkandung tambang berlian terbesar di dunia. Tetapi yang di atasnya adalah tumpukan-tumpukan sampah yang dibiarkan. Saudara, jangan izinkan iblis membuang sampah dalam hidup kita. Sehingga pikiran kita jadi kotor. Penglihatan kita jadi kotor. Sehingga kita tidak melihat kemuliaan Allah yang nampak dalam wajah Kristus. Saya berdoa, biarlah hati kita semuanya tertuju melekat kepada Tuhan Yesus. Biarlah kita mau hidup dengan apa? Rasa cukup dan rasa puas. Mari kita katakan, tutup mata, kita akan berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan untuk apa yang Tuhan sudah sampaikan. Tuhan sudah kerjakan di dalam kehidupan kami. Kami mengerti Tuhan. Kami tahu bahwa hidup kami adalah persembahan. Kami mau menjadi persembahan ya Tuhan, yang dipersembahkan. Terima kasih Tuhan, visi kami rindu untuk melihat ya Tuhan, banyak orang bisa diselamatkan. Banyak orang bisa mendengar kabar baik ini. Banyak orang bisa dekat dengan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, biarlah kami mau hidup dengan rasa cukup dan rasa puas. Beri kami hati yang bisa bergantung kepadamu, percaya kepadamu, mentaati Engkau. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi aku angkat tanganku. Turunkan berkat-Mu buat setiap jemaat-Mu ini ya Tuhan. Bungkus mereka dengan kuat kuasa darah-Mu. Malaikat Tuhan berpasukan mengawal langkah hidup kami semua. Limpah rahmat rezeki Tuhan berikan. Kesehatan, kekuatan menjadi bagian hidup kami. Berkati tangan-tangan yang membawa persembahan. Di dalam nama Yesus saya berdoa. Haleluya. Amin. Kita makan perjamuan kudus saudaraku. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu buat Tuhan Yesus pada malam waktu serahkan mengambil roti, angkat roti. Dan sudah itu mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan anak-anakku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita, pesuan kita dengan tubuh Kristus. Mari kita makan dalam namanya. Angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan berkata, cawan ini perjanjian baru dimeteraikan darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur dan persoalan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Makasih Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, ku beri syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus,
arahkan hati pandangan kita ke surga untuk menerima berkat dari Allah. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa, di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persuan yang manis seperti Roh Kudus menyertai kita semua. Mulai daripada saat ini sampai Yesus datang menjemput kita dan permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya berkati sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara semuanya.